kapasitas untuk penumpangnya itu sekitar 4.180 passenger ya untuk penumpangnya. Itu sendiri sekitar 1.500 kru, lebih besar dari kapal yang saya naikin ini. 3, 2, 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dwi Crew. Gimana nih sobat Dwi Crew kabarnya? Sudah lama juga ini, sekitar 3 hari kayaknya ya saya nggak upload lagi video karena kesibukan. Dan kali ini saya akan mencoba untuk share, berbagi kepada teman-teman dengan info yang terbaru juga yang saya dapatkan, masih mengenai tentang dunia kapal, yang mana saya masih membahas khususnya untuk kapal-kapal pesiar. Baik untuk kawan-kawan yang di rumah masih menunggu infonya, atau para kandidat yang sedang menunggu info untuk pemberangkatan kemudian. Nah, sama seperti saya di sini, saya juga masih menunggu untuk repatriation, kepulangan ke rumah, karena saya udah mendekati hampir 1 tahun juga nggak pulang-pulang ke rumah ini kawan. Aduh, bahkan saya udah sekitar 10 bulan itu nggak menginjak daratan, karena dulu sisanya 2 bulan sebelum corona itu kan turun ke darat juga kan ya. Nah, semenjak bulan Maret itu saya sama sekali nggak turun, bahkan bukan Maret, terakhir Februari saya di Miami, karena saya transfer dari Celebrity Eclipse ke Celebrity Revelation. Nah, terus kabar kali ini akan saya bahas dari salah satu kapal pesiar dari Royal Caribbean itu yang akan beroperasi, tetapi itu masih lingkup lokal saja ya, dan itu masih terbatas karena pada dasarnya itu emang belum diperbolehkan dan masih diperketat karena masih dalam masa pandemi corona ini. Jadi ada salah satu kapal itu yang akan beroperasi ya, cuma itu masih di daerah lokal, yaitu di Singapura, dan nama kapalnya itu dari Royal Caribbean, Quantum of the Seas. Nah, itu dia akan bermalam di Singapura selama 2 hari 2 pekan. Nah, yang biasanya itu cruise-nya sekitar 1 minggu atau bahkan 1 minggu lebih, mendekati 2 minggu. Nah, ini cuma ada 2 hari. Jadi dilansir dari Detik Travel, ini saya dapatkan infonya, kapal pesiar Royal Caribbean akhirnya membawa penumpang berlayar ke laut. Nah, masa berlayar di Singapura dan hanya untuk warga Singapura saja selama 2 malam. Nah, karena pandemi corona, kapal pesiar pun dibuat takluk. Semenjak Maret mereka tidak turun ke laut karena menjadi salah satu ruang yang mudah tersebar virus corona, ya kan? Semenjak Maret, bener. Karena saya masih ingat betul infonya itu waktu itu pertama kali dari Cina, Wuhan itu infonya udah denger nyampe ke sini, cuman itu kabarnya kan belum meluas, apalagi ke Indonesia itu sama sekali belum waktu itu. Karena ada beberapa kru kapal dari Cina juga waktu itu di kapal saya di sana itu kan udah denger duluan juga kita kan, cuman kan kita pikirkan itu paling di Cina doang gitu kan. Makanya waktu itu kita mikir, wah Cina kok jorok banget ya kayak gitu ya, kena imbahnya deh, karena mereka kadang kan makanannya itu kan nggak masuk akal kayak gitu ya. Menurut Singapore Cruise Society, setiap penumpang diberikan gelang pelacak, nah, masker wajah dan hand sanitizer. Di kapal mereka disambut dengan tanda jarak sosial, kru dengan masker wajah dan beberapa dengan pelindung mata, pemeriksaan suhu dan sanititas konstan dan pada permukaan sentuh yang tinggi. Terus saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Singapura atas kerjasama dan dukungan serta kepercayaan mereka pada Royal Caribbean untuk memberikan pengalaman berlayar yang nyaman. Kami berbagi komitmen dan fokus kuat mereka untuk menghidupkan kembali ekonomi lokal dan menghadirkan kembali pekerjaan dan layanan yang mendukung industri perjalanan dan pariwisata, kata Managing Director of Asia Pacific untuk Royal Caribbean International, Angie Stephen. Royal Caribbean
adalah jalur pelayaran kedua yang melanjutkan operasi di Singapura setelah kapal World Dream oleh Dream Cruise melanjutkan pelayarannya pada awal November. Kapal pesiar Quantum of the Seas dijadwalkan untuk tetap berada di Singapura selama beberapa bulan ke depan dan dengan menawarkan pelayaran 3 dan sampai 4 malam. Jadi nggak sampai panjang seminggu kayak gitu ya. Pokoknya ini jarak pendek gitu, short, karena untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Dan ini adalah sekilas detail tentang kapal Quantum of the Seas ya, salah satu kapal dari Royal Caribbean. Nah, ini Quantum of the Seas adalah kapal pesiar kelas Quantum yang saat ini dioperasikan oleh Royal Caribbean International dan merupakan kapal utama kelasnya. Pada saat pengirimannya pada tahun 2014, Quantum of the Seas adalah merupakan kapal pesiar terbesar ketiga di dunia dengan tons kotornya. Kapasitas untuk penumpangnya itu sekitar 4.180 passenger ya untuk penumpangnya. Dan untuk krunya itu sendiri sekitar 1.500 kru. Lebih besar dari kapal yang saya naikin ini. Karena ini kapal ini krunya itu sekitar 1.200-an dan kapasitas passengernya sekitar 3.000 sekian. Terus untuk kecepatannya itu sekitar 22 knot dan panjangnya 1.141 feet. Ini pelabuhan pendaftarannya itu Nassau, Bahamas ya. Oke. Jadi Royal Caribbean dan perusahaan-perusahaan lainnya itu masih sama kondisinya ya, walaupun ada beberapa kapal yang udah beroperasi mungkin kayak Costa, cuma mereka kan masih lokal aja gitu ya, belum sepenuhnya on the road gitu, dan masih beberapa penumpang yang kapasitasnya itu masih diperketat, itu belum normal seperti biasanya. Bisa juga mereka mencoba dan emang udah dapat izin karena dengan kondisi daerah mereka yang akan dilaluinya itu dengan cruise yang udah diberikan izin juga udah aman gitu. Tapi kan belum tentu juga dengan passenger yang dari berbagai, mungkin masih dalam satu lokal tapi dari berbagai macam-macam tempat, mereka walaupun udah diperiksa ini kan temperatur dengan tes swab dan lainnya, itu kan belum tentu 100% mereka nggak terjangkit. Bisa juga mereka dalam waktu perjalanannya di mana gitu. Emang benar-benar rumit. Jadi kayak kru aja di sini kan ketika mau on board di kapal di sini mereka di swab dulu kan sebelum ke sini, bahkan sampai ada yang 2 kali. Jadi sebelumnya di hotel dan sebelum masuk ke kapal sini. Terus setelah itu mereka dikarantina di sini sekitar 2 minggu 14 hari. Dan saat ini itu masih ada juga itu kru-kru yang udah di sini, dia di kamar. Jadi dia isolate selama 2 minggu itu nggak keluar kemana-mana. Jadi makanan itu diantar, mereka disiapin di luar, itu mereka tinggal ngambil makan. Jadi selama 14 hari mereka di kamar doang itu. Nah, setelah itu baru melewati 14 hari itu baru mereka boleh keluar ini. Sama juga nanti ketika kami yang mau pulang juga ini dikarantina juga nih kawan-kawan. Nah, sekitar itu juga. Nah, jadi emang perusahaan itu sangat benefit, sangat care dan mengikuti prosedur yang benar-benar harus dipatuhi dengan protokol kesehatannya. Oke. Jadi itu dulu ya kira-kira informasi dari saya. Barangkali ada salah terjemahan, masih banyak salah kata. Tetapi beberapa informasi yang kiranya bermanfaat bagi teman akan saya sharing. Dan nanti ada sesi Q&A, jadi question and answer. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya juga di kolom komentar ya, silakan. Dan jangan lupa di subscribe nih biar saya semakin semangat membahas
tentang informasi di dunia kapal ini dan bermacam-macam tentang hal yang perlu kita ketahui juga. Oke, saya kira itu dulu dari saya dan semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, keep safe. Oke, bravo. Bye bye.